Nah, untuk anak-anak Umi, sekarang kita masuk pelajaran keempat ya, Nak, yaitu tema 2 pelajaran IPA. Nah, untuk anak-anak Umi yang sudah mempunyai buku tema, silahkan kamu buka buku tema kamu di halaman 4 ya, Nak. Nah, bagi anak-anak Umi yang belum mempunyai buku, silahkan kamu lihat dan kamu dengarkan penjelasan pada video Umi ini ya, Nak. Selanjutnya anak-anak Umi, kita akan masuk belajar mengenai pernapasan pada hewan. Nah, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan, yaitu 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, kemudian Nak, cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Nah, cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing itu selalu basah dan berlendir sehingga memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ya, Nak? Nah, selanjutnya, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, kemudian itu serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, kemudian percabangan trakea disebut trakeola, yang mana trakea berfungsi untuk mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, kemudian anak-anak Umi, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh pada serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, yang mana sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu dan karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya, Nak? Kemudian yang ketiga ada alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Nah, selanjutnya Nak, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Jadi, ikan itu bernapas melalui insang ya, Nak. Kemudian, insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Nah, selanjutnya anak-anak Umi, yang keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah,
Apa itu hewan amfibi, Nak? Ya, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya seperti katak dan kecebong ya, Nak. Nah, pada saat masih berupa kecebong, katak itu hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembar-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Nah, setelah kecebong berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam, yang mana insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, kemudian katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, selanjutnya yang kelima adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru sehingga udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, adapun paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, kemudian paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Kemudian yang keenam adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Kemudian, Nak, sistem pernapasan pada burung yaitu sepasang paru-paru, yang mana paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Nah, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Selanjutnya yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, apa itu mamalia, Nak? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, contoh dari mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba. Nah, kemudian alat pernapasan mamalia darat itu terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru. Nah, contohnya pada organ pernapasan pada kuda. Kuda tadi merupakan contoh apa, Nak? Mamalia darat. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaiknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, itulah contoh pada organ pernapasan lumba. Nah, anak-anak Umi, itu saja untuk pembelajaran tema 2 kamu hari ini ya, Nak, mengenai pernapasan pada hewan. Nah, selanjutnya, Nak, silahkan kamu dengarkan penjelasan dari Umi ya, Nak. Nah, setelah selesai kamu mendengarkan penjelasan dari Umi, selesai sudahlah, Nak, pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Dan ada baiknya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa selesai belajarnya. Nah, marilah anak-anak Umi semuanya, kembali lagi kita tadahkan tangan kamu ya, Nak.
dan kita bacakan doa selesai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan solihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Amin. Nah, baiklah untuk anak-anak Umi semuanya. Kalau sudah paham, Nak, Umi akhiri penjelasan Umi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.